Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa program studi teknik sipil dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yang berkaitan dengan geologi dan mekanika penyelidikan tanah. Baik, pada kesempatan kali ini berbeda kalau di pertengahan semester yang lalu kita membahas tentang geologi dan beberapa aspek-aspek di dalamnya, maka pada tengah semester depan kita akan bahas spesifik pada tanah ya. Berikut akan saya sampaikan bahwa yang pertama tentang bagaimana terjadinya tanah itu dan seperti apa proses terjadinya tanah menjadi butir-butiran partikel ya. Kalau kita lihat di dalam mekanika penyelidikan tanah bahwa terjadinya tanah ada dua posisi ya, dua cara. Yang pertama secara fisika, kemudian yang kedua secara kimia. Secara fisika bahwa perubahan bentuk fisik tanah ini terjadi dari mulai dari partikel yang besar mikroskopi, kemudian menjadi partikel dengan bentuk ukuran yang berbeda-beda. Nah, kemudian tanah juga memiliki proses terjadinya secara kimia, yaitu melakukan hidrasi dan oksidasi. Kalau kita lihat bahwa proses terjadinya tanah atau bumi kita pada waktu yang lalu ini terjadi karena proses bumi yang panas atau kemudian teroksidasi dengan tanah, teroksidasi dengan udara, maka dia akan menjadi dingin dan disitulah proses pelakuan terjadi sehingga prosesnya menjadi hidrasi, oksidasi untuk pelakukannya. Nah, secara definisi mekanika tanah itu terjadinya pada mulanya bumi kita ini adalah bola magma yang cair dan sangat panas. Karena proses pendinginan maka permukaannya menjadi beku, menjadi batuan yang beku. Karena proses fisika dan fisika itu kan ada panas, dingin, membeku, mencair ya, ada zat ya. Nah, proses batuan tersebut hancur oleh menjadi butiran-butiran tanah yang sifatnya seperti sifat batu aslinya. Sebagai contoh ada pasir, ada kerikil, dan juga ada lava. Oleh proses kimia, hidrasi, oksidasi, batuan menjadi lava sehingga menjadi tanah dengan sifat berubah dari bentuk aslinya. Di sini dikenal dengan istilah transport soil atau tanah yang lokasinya berpindah dari tempat kejadian. Artinya kan kejadiannya di hulu atau tempat yang tinggi, kemudian proses menjadi karena terjadinya hujan sehingga menyebabkan aliran. Nah, tanah ini terbawa oleh aliran air. Tidak hanya air, mungkin bisa jadi oleh angin, partikelnya berarti lembut. Kemudian juga es atau residual soil adalah tanah yang tidak berpindah dari tempat terjadinya. Oleh proses alam, proses perubahan dapat bermacam-macam dan berulang. Batu menjadi tanah, dan oleh melakukan dan penghancuran dan tanah bisa menjadi batu karena proses pemadatan atau sementasi. Batu bisa menjadi batuan jenis lain karena panas atau tekanan pada larutannya. Lalu sebenarnya apa sih bedanya batu dengan tanah itu sendiri? Coba teman-teman mungkin bisa mendefinisikan apa bedanya tanah dengan batuan. Baik, bahwa perbedaan antara tanah dengan batuan pada dasarnya kalau kita lihat, tanah ini adalah partikel butiran mineral yang dia melekat antara satu dengan yang lain karena kohesivitas ya atau karena fraksi, tetapi dia tidak melekat dengan kuat. Jadi ketika kita mengambil partikel butiran tanah kemudian kita remas, maka dia akan berpencar atau berpecah antara pengikatan partikel itu. Nah, sedangkan batuan ini sama juga sebenarnya pada hakikatnya partikel butiran mineral yang dia terikat
sangat kuat atau makanya ketika batu itu kita remas tidak mudah, jadi butuh memecah dengan alat yang berat untuk menjadi dia terpisah partikel satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian secara tanah itu sendiri kita bagi di dalam fraksi-fraksi atau kita ukuran butiran dalam bahasa kita. Yang pertama disebut sebagai gravel atau kerikil, memiliki dimensi ukuran lebih dari 2 mm. Nah, sedangkan yang kedua pasir atau kita sebut dengan sand. Pasir ini memiliki ukuran butiran kurang lebih antara 2 mm sampai yang terkecil 0,06 mm. Dan kemudian yang ketiga kita sebut dengan lanau atau zinc dengan dimensi ukuran antara 0,06 sampai dengan 0,002 mm. Kemudian partikel butiran yang terkecil di dalam tanah kita sebut sebagai clay dengan ukuran butiran kurang dari 0,002 mm. Baik, pengelompokan jenis tanah dalam praktek berdasarkan cabur butiran. Yang pertama, satu tanah berbutir kasar atau tanah yang sebagian besar butirannya berupa pasir dan kerikil. Kemudian pengelompokan yang kedua, tanah berbutir halus, ya, berarti bagian besar pada partikel butir tanah ini berupa tanah lempung dan lanau, ya. Kemudian tanah organik adalah tanah yang memiliki cukup banyak kandungan organik. Nah, tanah yang jenis ini mungkin tidak terlalu baik untuk konstruksi. Kemudian pengelompokan tanah dari berdasarkan sifat lekatannya atau kita sebut kohesif, ada tanah yang kohesif, tanah non kohesif, dan tanah organik. Tanah kohesif sendiri adalah tanah yang memiliki campuran sifat lekat antara butir-butiran tanahnya, mengandung cukup banyak lempung atau kita sebut clay tadi. Kenapa? Karena sifat clay atau lempung sifat yang lekat, jadi kayak memiliki kayak lem, jadi kohesif itu lekat, ya. Sedangkan yang kedua, tanah non kohesif adalah tanah yang tidak memiliki atau sedikit sekali lekatan antara butiran dan hampir tidak mengandung lempung, dan sebagai contoh pasir, ya. Kemudian yang ketiga, tanah organik, ya. Tanah ini adalah tanah yang sifatnya dipengaruhi oleh bahan-bahan organik, ya. Jadi tentu bahan ini tidak cukup baik untuk konstruksi. Mengenai sifat indeks dan klasifikasi tanah, bahwa klasifikasi tanah dapat dibedakan berdasarkan ukuran partikel tanah. Ukuran partikel tanah ini sangat beragam dan memiliki variasi yang cukup besar. Jadi tanah umumnya disebut sebagai, yang pertama adalah kerikil atau gravel, yakni berupa keping-kepingan batuan yang kadang juga partikel mineral berupa kuarts dan feldspar, ya. Nah, kalau kita lihat di pasaran itu ada beberapa jenis kerikil yang biasa kita gunakan untuk bahan bangunan, ya. Ada untuk beton, khususnya ada kerikil yang besar, kemudian kerikil yang kecil, ya, dengan ukuran 1,2 maupun 2,3. Yang kedua, pasir atau sand, yaitu suatu bagian mineral berupa kuarts dan feldspar juga. Sedangkan lano atau zinc, yaitu bagian besar fraksi mikroskopis yang memiliki ukuran yang sangat kecil, ya, dari tanah yang terdiri dari butiran-butiran kuarts yang sangat halus dan dari pecahan-pecahan berupa seperti nika, ya. Kemudian berikutnya partikel yang paling kecil kita sebut dengan clay. Tadi berikutnya di awal dari saya sampaikan tentang ukuran clay ini merupakan partikel tanah dengan ukuran yang terkecil. Bahkan kalau kita peraba, tidak seperti kerikil maupun pasir yang memiliki atau terasa buliran-buliran ukurannya, ya. Tapi kalau kita clay atau lempung mungkin
tipis sekali. Oleh karena itu lempung juga disebut sebagai bagian dari terdiri dari partikel mikroskopis yang sangat kecil dan sub mikroskopis yang tak dapat dilihat atau dapat dilihat dengan alat pembesar, mikroskop maupun loop ya. Kemudian berukurannya memiliki ukuran yang lebih kecil dari 0,002 mm atau sekitar 2 mikron. Namun tanah yang memiliki ukuran lebih kecil dari 2 mikron belum tentu lempung. Jadi lempung adalah tanah yang memiliki ukuran lebih kecil dari 2 mikron yang memiliki mineral tertentu yang menghasilkan sifat plastis jika dicampur dengan air. Nama dan sifat tanah ditentukan atau dipengaruhi oleh yang pertama gradasinya untuk butiran tanah kasar dan batas-batas konsistensi yang nanti kita juga akan bahas itu untuk tanah berbutir halus yang dalam ini disebut sebagai sifat indeks tanah. Sedangkan gradasi adalah merupakan sifat yang penting untuk tanah dasar berbutir kasar. Tanah ini terdiri dari berbagai macam ukuran dengan butiran berbandingan persentase dan ukuran butiran yang beraneka ragam. Jadi di dalam suatu volume tanah ini memiliki butiran yang beraneka ragam yang tentunya nanti akan kita lihat persentase yang terpisah dari sebuah volume tanah yang diambil atau dicontoh. Dengan kata lain, distribusi ukuran atau gradasi butiran tanah tidak sama antara satu dengan tanah yang lain. Dan untuk menganalisa butiran gradasi tanah berbutir kasar digunakan analisa saringan. Nah, sedangkan untuk yang berbutir halus dengan cara proses pengendapan ya. Ini adalah kalau kita lihat di dalam kolom ini ada beberapa jenis ukuran yang tentu yang ukuran partikel yang rentang ukuran partikel yang paling kecil adalah lempung, lanau, pasir, dan kerikil. Kita akan mulai kalau dari kerikil sendiri ini memiliki berbagai macam ukuran mulai dari kerikil halus, kerikil medium, dan kerikil kasar. Rentang kerikil halus ini memiliki dimensi atau ukuran butiran kurang lebih 2 mm sampai 6 mm termasuk kerikil halus. Kemudian kerikil yang 2 mili sampai 6 mili ya. Sedangkan kerikil yang medium antara 6 sampai 2 mili 2 cm atau 20 mili. Dan kerikil kasar lebih dari 2 sampai 6 cm. Maka kalau di lapangan kita lihat jenis kerikil yang ukuran 1-2, maka itu termasuk jenis kerikil yang medium ya. Sedangkan antara ukuran 3-5 maka dia masuk dalam kategori kerikil yang kasar gitu, rentang partikel. Kemudian yang kedua teman-teman, rentang ukuran butiran pasir. Rentang ukuran butiran pasir juga sama, dibagi ada pasir halus, kemudian pasir medium, dan pasir kasar. Lalu antara pasir halus sendiri rentangnya antara 0,06 mm sampai dengan 0,2 mm, sedangkan pasir medium 0,2 mm sampai 0,6, sedangkan pasir kasar 0,6 sampai dengan 2 mm. Jadi pasir relatif kalau kita pegang masih bisa terasa karena memiliki dimensi yang sedikit lebih besar daripada lanau atau lebih kecil daripada kerikil. Rentang yang kedua kita sebut sebagai lanau ya. Lanau ini memiliki butiran yang sebetulnya cukup kecil juga. Kalau kita di sungai kita sebut dengan ladu atau lanau. Jadi sedikit bercampur pasir, sedikit bercampur dengan agak lempung ya. Maka dimensi lanau ini juga memiliki 3 jenis ukuran teman-teman. Jadi itu ukuran yang pertama
nano halus, kemudian nano medium, dan nano kasar. Yang nano halus ini antara ukuran 0,002 atau 2 mikron kurang lebih, sampai dengan 0,006, sedangkan nano medium 0,06 sampai dengan 0,02, dan tentu saja nano kasar 0,02 sampai dengan 0,06 yang kemudian kita sebut di atasnya itu bisa dari atasnya disebut sebagai pasir halus. Lalu bagaimana dengan rentang ukuran lempung? Jadi di awal kita sampaikan lempung adalah partikel mikroskopis yang sangat kecil, atau ukurannya lebih kecil dari 0,002 mm atau 2 mikron. Demikian tadi skema jenis tanah dan batas ukuran butiran. Biasanya tanah terdiri dari campuran beberapa ukuran, terdiri dari 2 rentang ukuran. Semakin panjang rentang gradasinya, maka tanah tersebut akan semakin baik. Nah, sedangkan tanah yang memiliki partikel-partikel yang melekat atau satu dengan yang lain, ketika dibasahi dan setelah kering, diperlukan gaya yang cukup besar untuk meremas tanah, maka sifat tanah disebut sebagai tanah yang kohesif. Tadi di awal, tanah kohesif adalah tanah yang lengket, yang memiliki lekat yang cukup baik. Kalau kita bagaimana cara untuk melakukan atau menganalisa ukuran partikel butiran tadi, dari distribusi ukuran butiran kasar ditentukan dengan metode pengayakan atau sieving, sedangkan untuk tanah berbutir halus ditentukan dengan metode sedimentasi atau pengendapan alat berupa hidrometer. Metode pengayakan ini kayak semacam kita ngayak saja ya. Kalau secara umum, kalau kita pada saat melihat orang sedang membangun, maka ada saringan untuk plesteran ya, dari pasir yang dengan berbagai macam butiran atau ukuran butiran, maka dia dilakukan pengayaan untuk mendapatkan butiran yang lebih halus atau seragam ya. Nah, ini sebenarnya metode yang secara ilmiah dapat kita lakukan. Metode pengayakan ini adalah metode atau alat yang digunakan berupa susunan saringan dan sampel butiran yang kering yang ditaruh di ayaan yang paling atas. Kemudian saringan ini digetarkan dan butiran itu akan tertinggal pada masing-masing saringan ya, ukuran dengan tentu kita akan menghitung prosentasenya. Kita lihat kalau di lab kita sebenarnya punya beberapa jenis ayakan yang ASTM, standar American Standard ya. Yang pertama ukuran ayakan nomor 4 kurang lebih. Lubang ayakan ini memiliki dimensi 4,75 mm. 4,75 mm. Jadi kalau kotaknya itu lubang kotaknya itu jarak antara kawat satu dengan yang lain itu 4,75 mm atau 4 cm lebih atau hampir 5 cm lah. Dan ayakan yang kedua, ayakan 6 itu memiliki dimensi 3,35, ayakan ke-8 2,36, kemudian ayakan 10 memiliki dimensi 2 mili, kemudian ayakan nomor 16 1,18, ayakan nomor 20 0,85, ayakan nomor 30 0,6, sedangkan ayakan yang nomor 40 0,425. Kemudian ayakan yang 50 0,300, 60 0,250, 80 0,18, kemudian 100 itu 0,150, dan ayakan nomor 140 adalah 0,106, 170 0,008, dan 200 0,075. Ayakan yang paling kecil yang kita miliki adalah ayakan nomor 200
40 dengan dimensi ukuran yang paling kecil itu 0,053. Kira-kira 0,053 berada pada posisi pasir halus ya, jadi belum bisa ukur sampai lano atau bahkan lempung ya, lempung saya kira. Baik, teman-teman sekalian dimanapun teman berada, kita nanti akan coba sebetulnya kalau pada semester ini nanti kita coba praktikum dengan mengambil partikel butiran tanah, dan kita akan mengayak kira-kira persentase tanah tersebut akan berada pada jenis tanah apa yang paling banyak ya terdominasi. Maka kita bisa menyebut pada jenis dominasi tanah. Misalkan persentase tanah yang kita ambil itu memiliki ukuran butiran yang pada rentang pasir dengan persentase yang lebih besar, maka dia kita sebut sebagai tanah berpasir. Kemudian pada rentang lanau, maka rentang tanah itu disebut tanah pasir berlanau, antara pasir dan lanau, dan juga antara lanau ke clay atau lempung. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, barangkali sementara mungkin ini pada pertemuan awal kita di tengah semester, setelah kita kemarin melaksanakan ujian tengah semester pada tengah semester ke belakang berupa materi geologi, dan kita pada saat ini kita akan menginjak pada materi yang sifatnya pada spesifik tanah. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan pada kuliah pagi ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.